Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan minggu ini kita sudah masuk ke pertemuan 3, pembahasan terkait Enterprise Resource Planning ataupun perencanaan sumber daya perusahaan. Itu terkait produksi dan operasi Customer Relationship Management sumber daya manusia. Sebelumnya di pertemuan 2 ya yang minggu kemarin yang sudah kita bahas terkait perencanaan sumber daya perusahaan. Itu membahas terkait procurement, sales dan distribution ya, distribusi barang dan penjualan, kemudian ada finance, keuangan dan perhitungan terkait accounting dan inventory. Nah, untuk pertemuan ketiga ini lebih difokuskan pada pembahasan terkait produksi dan operasi customer relationship management sumber daya manusia. Pembahasan terkait produksi dan operasi. Hal utama dalam proses produksi dan operasi adalah perencanaan produksi, perencanaan ataupun forecasting yang akurat, kebutuhan bahan dari sales order yang diterima, dan perbandingan standar costing dengan aktual costing. Nah, jadi dalam proses produksi dan operasi dalam suatu perusahaan atau menentukan sumber daya perusahaan itu sendiri, antaranya adalah dapat menentukan harga terkait standar costing ataupun harga standar ataupun dapat dengan aktual costing ya ataupun pembiayaan yang aktual ataupun harga yang aktual. Nah, ada dikutip dari salah satu jurnal. Ini saya cek ada jurnal CEEJ ya ataupun Community Engagement and Emergence Journal volume 1 nomor 1 tahun 2020 halaman 1 sampai 7 dengan judul jurnalnya terkait pelatihan perhitungan harga pokok produk dengan metode job order costing pada WF printing. Jurnalnya yang kita kutip itu atas nama Fajrul ya dan kawan-kawan. Di sini ada pembahasan terkait aktual costing ya. Untuk aktual costing sendiri, rincinya adalah pendekatan dalam pembebanan biaya secara nyata yang benar-benar terjadi dalam proses pembuatan pesanan, dalam pendekatan pembebanan biaya overhead pabrik pada suatu pesanan dengan menggunakan aktual costing akan lebih sulit dalam menghitung pembebanan biaya overhead. Nah, kalau kita cek di modul itu ada aktual costing dan ada standar costing. Sementara apa itu standar costing? Untuk standar costing sendiri adalah biaya ataupun pembiayaan yang ditetapkan lebih dulu menurut aturan secara efisien yang berlaku bagi suatu perusahaan tertentu yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk ya. Kalau untuk standar costing di sini itu lebih kepada harga pabrik ya. Contoh misalkan ingin menjual suatu produk di perusahaan, ditentukan dulu standar costingnya ini sesuai dengan produksi dari barang tersebut. Sementara aktual costing di sini adalah harga yang sudah diakumulasikan dengan beberapa indikator-indikator tertentu, mulai dari pemesanannya, kemudian juga proses memasarkannya dan seterusnya. Jadi aktual costing itu lebih kepada sebuah produk yang memang sudah dipasarkan atau sudah terjun ke pasaran. Berbeda dengan standar costing di sini adalah harga yang memang sudah ditentukan oleh perusahaan. Kadang harga di pabrik dengan harga di pasaran itu akan sedikit berbeda seperti itu. Nah, kita lihat lagi, pendekatan penyusunan perencanaan produksi akan menjadi akurat, maka harus didasarkan pada forecasting ataupun perencanaan penjualan untuk periode tertentu dan posisi persediaan. Jadi, untuk menentukan hasil yang baik, hasil yang optimal, ya, kalau dalam hal penjualan itu berarti keuntungan yang sangat baik, maka perlu dilakukan proses perencanaan penjualan. Itu akan dilakukan proses penjualannya itu dalam berapa periode kah gitu ya? Apakah hanya 1 minggu penjualan, 1 bulan, ataupun per tahun, ataupun jangka panjang seperti itu.
maka dapat dilakukan demand management ataupun permintaan manajemen, terdiri atas perhitungan kebutuhan bahan. Bahan di sini bisa disebutkan bahan baku, ya, bahan utama, material requirement planning, ya, ataupun bahan perencanaan bahan utama yang dibutuhkan, yang diteruskan proses pembelian ataupun proses pembelian, schedule detail, proses produksi. Jadi setelah proses pembelian, lalu dibuatlah jadwal rinci terkait proses produksinya. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada pendekatan perencanaan produksi, mulai dari perencanaan penjualan, ada saldo inventory, perencanaan penjualan dan operasi, permintaan manajemen, permintaan dari pihak perusahaannya, lalu dibuatlah dua tahapan mulai dari rincian jadwal penjualan, ya, rincian jadwalnya seperti apa, lalu dilakukan produksi. Kemudian selanjutnya ada MRP dan pembelian. Nah, untuk MRP sendiri itu dibahas di slide selanjutnya, seperti itu. Nah, ini kegunaan modul produksi. Satu, mengatur jadwal produksi dengan cepat sesuai dengan schedule ataupun jadwal pengiriman dari order penjualan dan rencana penjualan dengan mempertimbangkan ketersediaan material dan kapasitas produksi. Meningkatkan pengendalian penggunaan material per work order untuk mencapai tingkat efisiensi kegiatan produksi. Jadi apa namanya itu, kegunaan modul produksi di sini, ya, pertama pasti menentukan proses penjadwalan produksi. Kapan produk tersebut dibuat dan bagaimana pemasarannya dan berapa lama pembuatannya, ya, seberapa efektifkah waktu yang digunakan dan yang nantinya akan menghasilkan produk yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, selanjutnya adalah ya customer relationship management ataupun yang tadi kita singgung terkait CRM, ya, yaitu bahwa CRM adalah strategi yang digunakan untuk mempelajari kebutuhan ataupun requirement dan perilaku pelanggan untuk membangun relasi yang kuat dengan pelanggan, ya. Kemudian CRM merupakan sebuah pendekatan untuk mengerti dan mempengaruhi tingkah laku pelanggan yang dapat dilakukan melalui kemampuan berkomunikasi dalam meningkatkan pelayanan permintaan order pelanggan. Nah, jadi untuk CRM ini sendiri, ya, singkatnya bisa kita asumsikan adalah sebuah strategi ataupun langkah komunikasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Dalam hal ini, ambillah contoh marketing untuk meyakinkan kepada pelanggan bahwa pelanggan tidak salah membeli produk mereka, dan pihak perusahaan dalam hal ini diwakili oleh marketing memperhatikan terkait kebutuhan dan perilaku pelanggan. Apa yang mereka butuhkan, apa yang sebetulnya mereka minati, apa yang mereka inginkan dalam kebutuhan sehari-hari, apa yang menjadi sesuatu yang mendesak untuk pelanggan, dan bagaimana cara perusahaan memenuhi setiap apapun yang menjadi keinginan dari si pelanggan. Seperti itu. Nah, program CRM merupakan suatu proses interaksi pelanggan dengan sistem di mana pelanggan dapat memperoleh informasi berguna seperti halnya status order, kontak person, charger, ya, kemudian fungsi penjualan, fungsi sales, yang akhirnya bertujuan untuk dapat meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan. Jika kita kaitkan dengan eh, teknologi, khususnya di era disruptif 4.0 ini, kaitannya bukan lagi orang dengan orang secara langsung, tetapi
kaitannya orang dengan sistem yang mewakili sebuah perusahaan. Jadi, bagaimana caranya membuat sebuah sistem yang menarik yang dapat mewakili setiap apapun yang menjadi kebutuhan dari pelanggan seperti itu. Ketika pelanggan mengakses sistem yang kita buat, minimal pelanggan sudah tahu produk apa saja yang kita jual ke pelanggan, kemudian informasi-informasi detail terkait produk, misalnya identitas atau spesifikasi dari sebuah produk, kemudian juga status dari produk itu sendiri, apakah memang produknya itu ada, misalnya ready stock ataukah memang stok habis dan seterusnya. Kemudian status order yang dilakukan oleh pelanggan juga langsung muncul di sistem itu. Ya contoh misalkan pelanggan melakukan proses order satu atau bahkan lebih itu langsung otomatis muncul gitu ya. Kemudian kontak person dari perusahaan juga memang tersedia ya seperti itu. Kemudian ada fungsi sales ataupun penjualan di situ bisa berupa manual book ya atau misalnya berupa informasi-informasi terkait penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, tujuannya tentu untuk meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan. Hubungan baik di sini adalah saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Menguntungkan untuk pelanggan dari sisi pelanggan mendapatkan pelayanan yang baik, mendapatkan produk yang diharapkan, kemudian hubungan yang baik juga terjadi pada penjual, dalam hal ini perusahaan. Nah, perusahaan mendapatkan keuntungan dari penjualan produk, kemudian perusahaan juga mendapatkan kepercayaan dari pelanggan sehingga dengan adanya kepercayaan pada pelanggan mengakibatkan pelanggan yang memiliki kepercayaan tersebut akan mengajak pelanggan yang lain untuk ikut berdagang untuk ikut memesan produk pada perusahaan itu secara tidak langsung memaksa seorang pelanggan untuk menjadi marketing tanpa disadari gitu ya atas dasar hubungan baik kepercayaan tadi begitu. Karena pelanggan sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Biasanya ketika kita belanja juga kan begitu ya. Misalnya di toko anu produknya bagus, pelayanannya baik, harganya terjangkau misalnya, maka rekan kita yang kita ajak bicara itu tentu mereka akan tertarik dan otomatis akan terjalin hubungan baik dengan perusahaan ya, dengan perusahaan dalam ini bisa kita asumsikan dengan pelanggan seperti itu. Nah, kemudian solusi yang ditawarkan oleh CRM sendiri adalah penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung program penjualan, pelayanan, dan pemasaran. Nah, solusi CRM tadi ya, saya ulang, untuk solusi CRM yang ditawarkan adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung program penjualan, pelayanan, dan pemasaran. Tadi sudah kita singgung bahwa untuk tujuan utama CRM adalah menjalin hubungan baik ya antara penjual dengan pembeli, perusahaan dengan pelanggan. Nah, maka solusi yang ditawarkannya ya terkait penjualannya, pelayanannya, dan pemasarannya. Penjualannya produksinya gitu ya, penjualannya itu mau dalam bentuk apa, kemudian pelayanan kepada pelanggan seperti apa, pemasarannya bagaimana. Manfaat CRM dapat berupa penyederhanaan proses bisnis ya. Jadi penyederhanaan proses bisnis itu proses bisnisnya apakah tahapannya itu lebih panjang ataukah misalnya lebih cepat dan seterusnya, atau menggunakan proses-proses selling ya, dari mulut ke mulut, atau misalnya menggunakan media internet ya misalnya AdSense misalnya, atau misalnya menggunakan e-commerce, marketplace, dan meningkatkan kualitas dan akurasi data gitu ya. Jadi penyederhanaan bisnis ya meningkatkan kualitas dan akurasi, jelas ya. Untuk menjalin hubungan yang baik tentu harus meningkatkan kualitas dari produk ataupun jasa yang ditawarkan. Akurasi data, ketepatan data ya. Jadi dengan adanya CRM ini ketepatan data itu lebih lebih tepat, lebih akurat. Kenapa? Karena setiap data yang ditawarkan itu dibuat lebih terperinci. Kemudian menyediakan akses bagi pengguna ataupun unit bisnis terhadap
menyediakan akses bagi pengguna. Nah, kalau misalnya teman-teman yang dijual itu misalnya berupa barang yang di online kan ataupun menggunakan sistem. Ada yang namanya penyediaan akses. Nah, penyediaan akses ini bisa berupa adanya akun untuk akun untuk pengguna ataupun pembeli berupa akun untuk login ya akun member misalnya login pengguna jadi nanti pengguna melihat berapa banyak barang yang sudah dia dapat apa yang sudah dia pesan kalau memang ada bonus-bonus yang dia dapatkan seperti apa seperti itu misalnya gratis ongkir dan seterusnya. Nah, di sini yang kita bicarakan itu banyak ini ya, banyak jenisnya heterogen. Mulai dari penjualan yang sifatnya offline, penjualan yang sifatnya online by sistem gitu ya. Ataupun penjualan berupa produk ataupun penjualan berupa jasa. Jadi CRM di sini adalah sebuah fasilitas ataupun sebuah apa namanya itu sebuah solusi yang ditawarkan untuk mencapai suatu tujuan yang baik dalam hal mendapatkan keuntungan penjualan seperti itu. Nah, berikut rincian dari manfaat CRM. Satu, menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik ya, karena untuk meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan pasti layanan di sini yang diterapkan pasti akan diusahakan lebih baik ya. Itu berupa pelayanan yang masih offline dengan beberapa kriteria tertentu ataupun pelayanan yang sudah online dapat diakses dimanapun kapanpun dan dengan menggunakan gadget dalam bentuk apapun itu juga sama. Kemudian membuat call center yang lebih efisien. Efisien di sini eh, tepat guna ya. Efisien tepat guna. Efisien tepat waktu. Efektif tepat guna. Menyederhanakan proses pemasaran dan penjualan. Nah, ini untuk proses pemasarannya itu lebih disederhanakan. Kemudian mendapatkan pelanggan baru ya untuk menghasilkan keuntungan yang baik dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan tentu eh, tahapan mendapatkan pelanggan baru itu sangat penting. Salah satunya bisa menggunakan personal selling tadi. Um, Utamanya adalah dapatkan dulu kepercayaan pelanggan. Maka pelanggan itu sendiri tanpa disadari dia akan menjadi marketing untuk perusahaan. Walaupun kita tidak menyuruh dia untuk menjadi marketing gitu secara tidak langsung seperti tadi sudah saya contohkan. Misalnya kita membeli sebuah produk di perusahaan A, ternyata produknya bagus, harganya terjangkau, pelayanan dan sangat memuaskan pelanggan, maka ketika pelanggan itu pulang ke rumah dan bertemu dengan rekan-rekan eh, lingkungannya, dia akan bercerita kepada orang lain dan akan menarik hati orang lain untuk mengikuti apa yang dia lakukan. Gitu. Proses mendapatkan pelanggan baru itu akan lebih mudah jika produk yang dijual sesuai harapan, harganya juga ekonomis, ya kemudian pelayanannya juga memuaskan. Kemudian mengetahui secara detail pelanggan dan pelanggan yang baik. Kemudian, nah ini kalau ini terkait identitas dari pelanggan seperti itu. Mengetahui produk yang dibutuhkan pelanggan dan produk yang tidak dibutuhkan pelanggan. Nah, ini juga sama. Ini sangat penting. Nah, kenapa? Karena ini akan menentukan berapa banyak pelanggan yang datang ke contoh sederhananya gini. Bapak kita membuat sebuah toko kecil lah di perkampungan. Otomatis kita harus berpikir apa yang dibutuhkan di perkampungan. Yang akan sangat dibutuhkan di perkampungan setiap hari di antaranya pasti yang pertama adalah kebutuhan makan, ya, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan mulai dari kebutuhan makan, ya buah-buahan, sayuran, beras, sembako dan seterusnya itu akan selalu dibutuhkan setiap hari. Kemudian kebutuhan pakaian, walaupun belum tentu orang beli pakaian setiap hari, tapi itu juga sebuah kebutuhan utama. Ya, nah lain ceritanya ketika teman-teman membuka sebuah toko ataupun menjual sebuah barang di perusahaan di pelosok desa yang terpencil, teman-teman menjual barang-barang seperti halnya
eh, laptop misalnya ataupun komputer. Tapi teman-teman jual itu di tempat yang sangat terpencil, akan sangat sedikit orang yang beli. Atau misalnya teman-teman di situ membuka sebuah perusahaan besar di kampung di pelosok gitu ya, membuka sebuah perusahaan besar dan perusahaannya itu jasa pembuatan website. Yang jelas orang akan pelanggan yang datang itu hanya orang-orang tertentu saja. Sementara orang-orang yang dalam tanda kutip karena itu di pelosok misalnya ada petani ya ataupun orang-orang yang tidak tahu dengan teknologi itu akan kecil kemungkinan mendapatkan pelanggan ya. Jadi di sini kita harus bisa menentukan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan ketika kita berada dalam suatu tempat tertentu. Ketika kita berada di tempat yang ramai, sebuah perkotaan, maka sesuaikan dengan kebiasaan dari orang yang ada di tersebut ya. Mulai dari kebutuhan mereka itu apa saja gitu ya. Yang namanya orang perkotaan ya memang kita bisa menjual apa saja. Tapi lain cerita ketika kita berada ataupun membuka sebuah usaha, tempat usaha, toko di tempat terpencil. Harus lebih diperhatikan lagi apa yang memang dibutuhkan oleh pelanggan ya, seperti itu. Mengetahui kapan waktu dan bagaimana pelanggan beli ini juga sama. Contoh, hal sederhananya begini, sudah menjadi hal yang lumrah sebetulnya. Ketika kita lihat kenapa orang yang jual nasi goreng itu identiknya malam hari dan kenapa orang yang jual bubur itu identiknya pagi hari gitu ya. Dan kenapa orang yang jual sate itu identiknya malam hari. Ya seperti itu. Ada apa gitu. Nah, itu juga mereka menyesuaikan dengan kondisi kapan waktu dibeli dan bagaimana pelanggan membeli. Seperti itu. Kapan waktu dibeli ya menentukan contoh, tidak mungkin ada orang yang jualan bakso pagi-pagi buta ya misalnya jam 5 jam 4 bukan waktunya orang makan yang berat-berat ataupun yang pedas-pedas di waktu itu gitu. Bukan waktunya orang makan es krim di pagi buta ini sekitar jam 5 ataupun jam 6 karena bukan waktunya misalnya orang membeli es krim di saat hujan yang deras gitu loh, akan sulit lakunya gitu loh, tapi akan lebih lebih efektif, lebih efisien ketika hujan besar sangat deras terus tiba-tiba ada yang jual misalnya bandrek misalnya itu akan lakukan akan lebih banyak pelanggan yang datang. Kenapa? Kebutuhan mereka sesuai dengan kebutuhan produk yang kita jual itu sesuai dengan kapan waktu mereka butuh seperti itu. Kemudian mengetahui karakteristik pelanggan ya jelas karena masing-masing pelanggan mempunyai karakteristik sendiri. Ada pelanggan yang ketika datang ditawarkan harga segini langsung bayar, nggak jadi masalah harga. Ada pelanggan yang ketika ada harga seperti ini dia malah menawar dengan harga yang lebih rendah walaupun misalnya di situ sudah ada informasi dilarang untuk menawar misalnya. Itu karakter pelanggan. Ada pelanggan yang banyak tanya, menanyakan berbagai macam spesifikasi, harus begini dan begitu. Ternyata barang yang tadinya ditawarkan itu dengan berbagai macam perdebatan dan akhirnya nggak jadi ada yang begitu. Nah ini juga karakteristik pelanggan seperti itu. Ada pelanggan yang butuh banget informasi secara detail. Dia jadi beli gitu kan, tapi butuh banget informasi secara detail. Contoh, kita menjual sebuah produk apalagi produknya misalnya sangat mahal dan harganya juga lumayan ya. Misalnya kita menjual produk berupa laptop. Maka ketika kita menjual produk laptop itu tidak seperti kita menjual tidak seperti kita menjual nasi goreng di pasar, tidak seperti menjual cilok di pasar gitu. Tapi kita harus benar-benar memberikan informasi yang terperinci terkait produk yang akan dijual ke pelanggan. Pelanggan pasti akan bertanya spesifikasi dari laptop ataupun komputer yang akan kita jual. Prosesornya apa, Pak? Kemudian VGA-nya apa? Harddisknya berapa giga? Begitu. Kemudian harddisknya apakah harddisk yang biasa atau apakah harddisk SSD ya lebih cepat ngebutinya ataukah
ada perangkat tambahan yang lain misalnya. Contoh misalnya ada orang yang datang ke toko, dia menanyakan laptop ataupun PC gaming. Berarti kita harus memberikan sebuah pelayanan yang baik, memberikan sebuah produk, menawarkan sebuah produk yang memang spesifikasinya untuk gaming misalnya. Mulai dari memorinya harus sekian giga, harddisknya juga harus tinggi, VGA-nya harus bagus, prosesornya apalagi, dan seterusnya. Pelanggan itu bisa kita mengidentifikasi dan menggolongkan level pelanggan. Nah, ini juga sama. Ini akan erat kaitannya dengan tadi karakteristik ya. Menggolongkan pelanggan itu bisa digolongkan dengan jenis kelamin, umur, ataupun dari cara mereka menawar ya. Ada pelanggan yang memang ya harus rinci. Kemudian ada juga pelanggan yang temperamen ya. Tiba-tiba dia mengajukan sebuah keberatan karena bisa ada produk yang rusak walaupun produk itu dirusak oleh dia sendiri misalnya. Juga sama ya. Kemudian mengetahui perkiraan produk yang akan dibeli juga sama dari percakapan ataupun dari proses tawar menawar yang dilakukan oleh pelanggan akan ditentukan tuh perkiraan produk yang akan dibeli oleh pelanggan itu misalnya berapa banyak harganya, perkiraan yang bisa disetujui berapa dan seterusnya. Mengetahui untuk membantu hubungan baik dengan pelanggan untuk waktu yang akan datang. Jelas ini kaitannya sama seperti tadi ya. Jika kita sudah mengetahui apa namanya karakteristik pelanggan, kemudian juga penjualan barang yang sudah dibeli oleh pelanggan, tentunya akan menjadi sebuah prospek yang bagus di masa yang akan datang ya. Dan untuk apa dari pelanggan itu sendiri, mulai dari pelanggan itu bisa menjadi langganan atau bahkan dia mempromosikan produk yang kita buat pada orang lain tanpa kita sadari begitu, tanpa disadari. Nah, ini ada beberapa penjelasan lagi ya. Meningkatkan perluasan segmentasi dan target penjualan dan pelayanan sehingga memperoleh keuntungan dengan jumlah yang besar. Kemudian meningkatkan tingkat loyalitas pelanggan, meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Loyalitas di sini kepercayaan pelanggan ya tentunya. Pelanggan itu akan datang lagi ke kita karena apa ya? Karena memang caranya bagus ya. Hubungan dengan pelanggannya, relationship dengan pelanggannya itu sangat bagus ya. Jadi saya ingatkan kembali nih, CRM itu Customer Relationship Management ataupun proses pengelolaan ya memanage hubungan dengan pelanggan. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah pelanggannya ya seperti itu. Nah, keuntungan CRM menurut para ahli salah satunya di sini adalah Efrem Turban ya. Satu, melakukan evaluasi terhadap pembelian pelanggan dan bagaimana dapat menciptakan produk baru. Melakukan evaluasi terhadap pelanggan terhadap pembelian pelanggan. Nah, evaluasi di sini bisa dilakukan dari berbagai macam jenis ya. Bisa berupa eh, cerita mereka, testimoni secara langsung dari mulut mereka sendiri, ataupun dari zaman sekarang kan orang kadang suka ketika melakukan sesuatu posting di media sosial. Nah itu juga sama. Misalnya ada orang yang tiba-tiba marah-marah di media sosial karena membeli produk di toko ini, misalnya itu juga bisa jadi salah satu bahan evaluasi perusahaan gitu ketika misalkan mendapatkan pelanggan yang seperti itu. Kenapa dia sampai marah-marah di media sosial misalnya? Nah, biasanya berkaitan dengan sentimen analisis juga ya. Sentimen analisis itu seberapa tinggi respon masyarakat, respon pelanggan, entah itu seberapa tinggi persentase baiknya yang berkomentar baik dan seberapa tinggi persentase buruknya. Tapi memang baik evaluasinya, maka setidaknya minimal proses CRM itu ataupun proses menjalin hubungan baik dengan pelanggan itu apakah apakah tetap jalan di tempat ataupun dilakukan pengembangan. Tetapi jika memang ada kritik yang kurang bagus, tidak baik, misalnya secara otomatis akan dilakukan proses
evaluasi, koreksi, perbaikan, ya. Kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, langsung dilakukan proses pendekatan kepada pelanggan tersebut. Kemudian melakukan perpindahan dari fokus produk ke fokus pelanggan. Yang awalnya kita fokus melakukan produksi pada produk, ya, produk kita itu sudah jadi, itu dipasarkan, nah baru melihat pelanggan. Respon pelanggan itu bagaimana? Apakah baik, apakah buruk, apakah memuaskan? Dari situlah maka akan muncul sebuah proses evaluasi yang tadi yang ini ya. Kemudian usaha agar CRM dalam IT development. Nah, kaitannya CRM ataupun uh, customer relationship management dengan IT ya. Satu, kebutuhan persiapan termasuk alokasi waktu dan uang membangun tujuan yang realistik dan memperoleh komitmen dari top management. Nah, kalau misalnya CRM untuk IT ini, yang pertama adalah usaha yang dilakukan adalah melakukan proses persiapan alokasi waktu dan uang. Alokasi waktu contoh, teman-teman misalnya mau bikin sebuah program dan program itu akan dijual. Programnya berbasis website. Ketika teman-teman membuat sebuah program berbasis website, pasti yang namanya development, yang namanya developer, yang namanya programmer itu akan punya batas waktu kapan program ini perkiraan selesai dalam kurun waktu berapa lama, entah itu seminggu, 2 minggu, sebulan atau 2 bulan atau bahkan lebih. Kemudian ketika program tersebut dibuat, sebelum program tersebut dibuat, setelah ditentukan alokasi waktu, ditentukan biaya. Contoh, program yang akan dibuat ternyata berupa website, gitu ya, dan website itu membutuhkan hosting dan domain. Untuk proses membuat hosting dan domain itu memerlukan pihak ketiga, itu pihak penyedia hosting dan domain. Maka otomatis kita sebagai perusahaan harus berani membeli domain ataupun hosting. Yang pertama itu. Yang kedua, proses pembuatan program yang berbasis website itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Maka perlu dilakukan yang namanya reward untuk programmer ya misalnya, entah itu, nah programmer itu juga menentukan rewardnya berapa disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh programmer itu sendiri. Misalnya harus membuat halaman depan front end, halaman belakang back end ya, kemudian ada transaksinya dan seterusnya, ada pembuatan laporan. Berarti semakin rumit suatu program maka akan ditentukan estimasi biayanya dan juga estimasi waktu kapan selesainya. Nah tadi ya, membangun tujuan yang realistik. Iya, ketika ingin tujuannya realistik ya tentunya alokasi waktu dan dana harus harus mumpuni. Kemudian memperoleh komitmen dari top manajemen. Nah, komitmen di sini kerjasama ya, kerjasama dari top manajemen. Dalam hal ini bisa top manajemennya itu bisa berupa owner perusahaan, pimpinan perusahaan, direktur, manajer, ataupun orang yang berwenang seperti itu. Itu juga sangat penting ya. eh, Komitmennya. Kalau misalkan tidak ada komitmen, maka program tidak akan bisa dijalankan, bahkan tidak akan terbuat ya dengan baik. Kemudian penyesuaian proses bisnis berjalan, sebetulnya sudah pernah disinggung itu terkait sistem berjalan ya. Nah, berjalan di sini lebih menceritakan tentang alur dari sebuah sistem yang dibuat. Kemudian selanjutnya adalah setelah program itu jadi, ya program tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan, sesuai dengan estimasi dan alokasi waktu dan biaya yang sudah disepakati, maka program tersebut sudah siap untuk diterjunkan ke lapangan, ya. Agar program tersebut ketika terjun ke lapangan itu minim sekali yang namanya error, sulit apa namanya sangat jarang terjadi error, sangat jarang terjadi bug, dan program tersebut dapat jalan autopilot tanpa adanya keterlibatan programmer terlalu sering, maka perlu dilakukan proses pelatihan agar pengguna lebih mudah dan lebih cepat memahami program yang kita buat, memahami terkait alurnya, memahami terkait permasalahannya, gitu ya, dan seterusnya. Yakinkan tingkat integrasi sistem. Nah, ketika berbicara tentang integrasi sistem,
Pasti integrasi di sini bisa mencakup berbagai macam jenis ya, mulai dari integrasi sistem dengan database ya, integrasinya seperti apa, database yang digunakannya apa, apakah MySQL, SQL Server ataupun apa. Nah, integrasinya bagaimana? Atau misalnya integrasinya berupa web service. Kita tidak punya database ya di lokal, tetapi kita melakukan proses request atau permintaan data pada database di luar sistem kita. Nah, misalnya kita minta database ke perusahaan-perusahaan negara, perusahaan-perusahaan pemerintah itu juga sama ya. Mengurangi pembuatan laporan ya, karena laporan di sini bisa direkap berupa sistem, mengurangi biaya dalam waktu proses bisnis, meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan eksternal, meningkatkan produktivitas kerja, dan meningkatkan penjualan. Laporan yang dihasilkan itu banyak jenisnya, diantaranya ada layanan dan dukungan pelanggan, ada laporan customer interaction, kemudian ada laporan customer self-service online inquiry, lead and activity tracking, laporan sales penjualan ya, laporan sales support, dan juga laporan sales qualification. Kemudian selanjutnya ada sumber daya manusia. Nah, fungsi manajemen SDM atau manajemen sumber daya manusia adalah melibatkan perekrutan, ya, yang kita berbicarakan ini adalah sumber daya manusia ataupun orang yang akan dipekerjakan dalam sebuah perusahaan tertentu, ya. Itu melibatkan perekrutan tentunya, ya, menerima orang dari pihak luar, dari luar untuk bekerja sama. Kemudian penempatan, ya, akan dialokasikan di mana, posisinya sebagai apa, jabatannya bagaimana. Kemudian ada proses evaluasi, ya, penilaian, kemudian ada kompensasi, dan pengembangan karyawan dari suatu organisasi. Tujuan dari manajemen SDM adalah penanganan SDM yang efektif dan efisien, tepat guna dan tepat dalam perusahaan tentunya. Sistem SDM dirancang untuk mendukung perencanaan untuk memenuhi kebutuhan personal perusahaan, mengembangkan potensi karyawan, mengendalikan semua kebijakan dan program personal. Ada Human Resource Information System ataupun HIRS atau yang biasa kita sebut HRD ya di sebuah perusahaan. Nah, dapat mendukung penggunaan yang strategis, taktis, dan operasional dalam SDM suatu organisasi yang meliputi perekrutan, pemilihan tadi sudah disebut, penempatan kerja, mau ditempatkan di mana, di wilayah mana, di bagian apa. Kemudian ada penilaian kinerja, evaluasinya seperti apa. Biasanya dilihat setiap perusahaan punya indikator tertentu untuk penilaian ini ya, tidak bisa kita pukul rata semuanya sama ya. Misalnya ada beberapa indikator yang harus memenuhi mulai dari karakter diri, kemudian ketepatan waktu di kedisiplinan ya, atau misalnya penampilan, ataupun misalnya pemenuhan kewajiban dia terkait SOTK ya, ataupun tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi yang harus dia jalani itu seperti apa. Kemudian ada analisis manfaat karyawan ya. Nah, kira-kira nih karyawan ini bermanfaatnya di bidang apa dan dapat membantu unit apa dan seterusnya misalnya. Pelatihan dan pengembangan karyawan juga sama. Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kemampuan dari karyawan itu sendiri ya. Kesehatan, keselamatan dan keamanan karyawan juga penting dan menjadi salah satu faktor dari SDM itu sendiri. Biasanya ini akan berkaitan dengan performa kinerja ya. Semakin bagus performa kinerjanya, maka semakin baik juga hasil yang didapatkan, entah itu untuk user SDM sendiri ataupun untuk perusahaan tentu juga ya seperti itu. Nah, ini contoh ya dalam bentuk bagan mulai dari kepegawaian, pengembangan kompensasi, sistem strategi, sistem taktis, dan sistem teman-teman bisa silakan jadi kembali. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor dalam pelayanan penilaian SDM. Ada kompetensi, komitmen, keserasian, ada efektivitas biaya.
kompetensi ya persaingan antar karyawan itu seperti apa, SDM itu bagaimana. Kemudian ada komitmen komitmen terkait kerjasama dengan perusahaan, apakah sesuai dengan kebijakan, apakah sesuai dengan perjanjian kerjasama sebelumnya yang pernah ditandatangani misalnya. Kemudian ada keserasian, biasanya keserasian ini berkaitan dengan keselarasan, kesesuaian dengan perusahaan. Apakah yang dia lakukan itu memenuhi peraturan ataukah tidak? Apakah malah bertentangan dengan perusahaan? Kemudian ada efektivitas biaya ya. Dengan merekrut SDM yang memang kompeten di bidangnya, maka biaya yang akan disalurkan tidak terlalu banyak ya, hanya pada orang tertentu. Lain cerita ketika kita merekrut SDM banyak tetapi tidak memenuhi ataupun tidak menguasai sebuah permasalahan, akan sangat sulit gitu ya, dan akan menambah biaya untuk proses gajinya seperti itu. Laporan yang dihasilkan terkait SDM pertama ada laporan employee scheduling ya, ataupun jadwal dari karyawan itu sendiri, biasanya jadwal dinasnya seperti apa. Ada training, laporan training, ada development employment, ada penggajian, benefit, bonus, dan overtime, ada laporan job description dan struktur organisasi, dan workflow analisis seperti itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang perlu dikoreksi, rekan-rekan boleh silakan tambahkan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.